Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying duduk sendirian di halaman. Saat ini ada proyeksi pertempuran di udara di depannya, adegan pertempuran yang terjadi di dalam pagoda bintang oleh para pembudidaya berbakat. Ada juga seorang pelayan wanita yang sedang menghangatkan anggur dan menuangkan anggur untuk Sue Ying di sampingnya. Saat dia memegang gelas anggur, dia menyesapnya dengan ringan. Tubuhnya cukup kuat, dia seharusnya berlatih dalam sistem budidaya prajurit terkuat. Sue Ying dengan cepat membuat penilaiannya setelah mengamatinya, tidak mudah menjadi guru konvensi. Hanya menganalisis lebih dari 10.000 pembudidaya berbakat melalui adegan pertempuran mereka bukanlah tugas yang mudah, apalagi dengan mempertimbangkan asal-usul dan usia latar belakang mereka. Meskipun mayoritas telah dieliminasi, masih ada lebih dari 1.000 pembudidaya yang harus dia pertimbangkan. Mereka memiliki pengalaman kultivasi mereka sendiri, dan kekuatan serta spesialisasi yang berbeda. Kultivator ini hanya bisa melewati tingkat pertama Star Pagoda, terlalu lemah, Sue Ying segera melenyapkannya. Bahkan jika kultivator memiliki kondisi kultivasi yang lebih buruk, atau bahwa mereka tidak memiliki teknik seni mutlak, selama mereka memiliki kemampuan pemahaman yang baik, tidak mungkin bagi mereka untuk berhenti pada kekuatan tingkat pertama. Kali ini, hanya ada satu kultivator berbakat yang berhasil melewati level keempat. Dia disebut Chang Qiong Tian Yun, dan telah berkultivasi hanya selama 1,2 triliun tahun. Dia murni seorang kultivator longgar dan belum pernah mendapatkan bimbingan dari ahli manapun sebelumnya. Dia telah lama membangkitkan minat semua 6 tanah suci yang agung. Lagi pula, jika bukan karena buku dan sumber daya yang disediakan oleh kuil surga kekosongan besar, tidak pasti bahwa Sue Ying dapat mencapai apa yang dia miliki dalam 1 triliun tahun. Secara alami, dia bahkan mungkin menghasilkan hasil yang lebih baik daripada Chang Qiong Tian Yun. Ada 392 yang berhasil melewati pagoda bintang tingkat ketiga. Dan 4018 yang benar-benar berhasil melewati pagoda bintang tingkat kedua. Beberapa yang tersisa semuanya telah melewati tingkat pertama Star Pagoda. Mereka setidaknya masih ahli alam persatuan sehingga mereka bisa melewati tingkat pertama. Lebih tua, seorang pelindung masuk dari luar halaman. Dia dengan hormat berkata, "Naga tersembunyi raja saat ini berada di luar halaman meminta untuk bertemu denganmu. Cepat biarkan dia masuk." Sue Ying buru-buru berkata. Sue Ying berdiri dengan cepat sebelum mengambil inisiatif untuk berjalan keluar. Dalam hatinya, dia bergumam, ini adalah sakit kepala terbesar dalam memilih pembudidaya berbakat. 6 tempat suci yang agung sangat bijaksana dalam memilih murid-murid mereka. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka yang bisa memasuki 6 tempat suci besar melalui konvensi bintang. Saat mereka berhasil, bahkan jika mereka tidak mendapatkan sumber daya apapun, mereka masih bisa mendapatkan perlindungan yang tidak terlihat. Lagi pula, saat musuh mendengar bahwa mereka adalah murid dari 6 tempat suci yang besar, hati mereka akan merasa waspada. Mereka yang memiliki status memadai adalah orang-orang yang bahkan Dewa Kosmos tidak dapat dengan mudah membunuh, apalagi para ahli alam primal chaos. Dan 5 guru konvensi. Identitas apa yang dimiliki oleh Jenderal Hatchet Palace Master? Bahkan General Heavenlight, Five Luster Serpent Ancestor, dan Valet Slaughter Island Master adalah ahli pagoda bintang tingkat 8 di alam primal chaos. Mencari bantuan mereka itu sulit. Hanya ada Sue Ying di alam Unity yang tampaknya paling mudah untuk diatasi dari permukaan. Saya telah memberikan perintah bahwa saya tidak akan bertemu dengan ahli alam Unity, Sue Ying berpikir, tetapi seorang ahli alam primal chaos adalah seseorang yang harus kutemui. Dia adalah ahli alam persatuan terkuat di 6 tempat suci yang agung. Sue Ying tidak akan melihat siapapun di alam Unity. Dia tidak menargetkan seseorang, tetapi sebaliknya, Sue Ying tidak bertemu dengan mereka semua. Karena itu masalahnya, para ahli bidang Unity itu tidak akan merasa ditinggalkan atau marah karena Sue Ying tidak ingin bertemu dengan mereka. Tapi itu berbeda untuk raksasa primal chaos. Merupakan kehormatan besar bagi mereka untuk datang secara pribadi dan mengunjungi Sue Ying. Jika Sue Ying menolak untuk bertemu dengan para raksasa ini, dia akan bertindak berlebihan. Untung, ada sangat sedikit jenius berbakat yang berpartisipasi dalam konvensi bintang dengan raksasa primal chaos di belakang mereka. Bahkan ada lebih sedikit yang akan datang mencari saya, dan bisa dihitung dengan jari, pikir Sue Ying.
Lebih mudah baginya untuk berurusan dengan mereka karena lebih sedikit raksasa yang bertemu dengannya. Di luar halaman, ada seorang pria yang tampak bodoh. Dia tampak seperti orang biasa yang telah menyimpan semua auranya. Jika bukan karena mengenalinya, Sui Ying tidak akan tahu bahwa orang ini adalah naga tersembunyi raja yang terkenal. Raja naga tersembunyi tidak mengandalkan kekuatan super lainnya. Sebagai gantinya, dia mengambil inisiatif untuk menuju ke batas kehampaan. Dia telah membunuh banyak iblis penghancur dan sangat gagah berani. Dengan demikian, dia mendapatkan kekaguman dari banyak raksasa primal chaos lainnya. Dia adalah orang yang belak-belakan dan terus terang yang menekankan kesetiaan dan pengorbanan diri. Dia mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, dan Sui Ying juga sangat mengaguminya. Naga tersembunyi raja. Sui Ying buru-buru menyapa. Maafkan saya karena mengganggu Penatua. Siapa yang mengira bahwa Penatua bahkan mengambil inisiatif untuk menyambut saya? Naga tersembunyi raja terkekeh. Merupakan kehormatan bagi saya bagi monark untuk datang dan menemui saya. Bagaimana saya bisa mengambilnya perlahan? Raja, tolong. Pihak lain memperlakukannya dengan sopan, jadi Sui Ying secara alami harus membalas kesopanan dasar. Dia memimpin Raja Naga tersembunyi ke dalam gua tinggal. Mereka berdua kemudian duduk di dalam halaman. Petugas wanita juga menyiapkan beberapa gelas anggur dan menuangkan anggur untuk Raja Naga tersembunyi juga. Mundur dari sini dulu, Sui Ying memerintahkan. Ya, pelayan wanita itu mundur. Raja Naga tersembunyi terkekeh, mengetahui Penatua itu sangat sibuk hari ini, aku juga tidak ingin membuang waktumu. Kali ini saya datang untuk mencari Penatua untuk bantuan Anda. Ini di sini, Sui Ying menggerutu dalam hati. Tolong beritahu aku. Sui Ying mengatakannya secara lahiriah. Kali ini, memang ada seorang murid di bawah Raja Naga tersembunyi yang berpartisipasi dalam konvensi bintang. Dia berada di peringkat sekitar lebih dari 600, meskipun dia berkultivasi terlalu lama, total 1,8 triliun tahun. Dan dia baru saja menduduki peringkat lebih dari 600 setelah secara pribadi dibimbing oleh Raja Naga tersembunyi. Mereka yang berada di peringkat depan secara alami akan lebih memenuhi syarat untuk dipilih oleh Sui Ying. Dia disebut Chen Qiong. Raja Naga tersembunyi berkata. Ah, Sui Ying terkejut. Chen Qiong? Ini bukan murid dari Raja Naga tersembunyi. Sebaliknya, dia adalah seorang kultivator longgar tanpa latar belakang apapun. Dia adalah murid pribadi seorang teman lama saya. Raja Naga tersembunyi menghela nafas, teman lamaku hanya berada di alam persatuan. Kali ini ketika saya membawa murid-murid saya, melihat anak nakal Chen Qiong itu. Saya dapat melihat bahwa dia berhubungan dengan teman baik saya. Sayang sekali teman baik saya sudah meninggal. Dia juga murid yang diterima teman baikku sebelum mati. Ketika teman baik saya meninggal, bocah ini baru saja menjadi dewa sejati dan selalu mandiri sampai sekarang. Saya telah mengajarinya sebelumnya, dan kemampuan pemahaman serta potensinya melampaui murid-murid saya. Oleh karena itu, saya datang dengan kulit tebal, berharap Anda memberi anak kecil ini kesempatan. Petik 2. Chen Qiong, Sui Ying secara alami mengingat bocah ini. Dia berperingkat sangat rendah, di 2001. Tapi dia berkultivasi untuk waktu yang sangat singkat, hanya 80 miliar tahun. Menjadi seorang kultivator longgar, ia dianggap luar biasa mengingat bahwa ia bahkan belum berkultivasi selama 100 miliar tahun. Dia berkultivasi untuk waktu yang sangat singkat. Kali ini berpartisipasi dalam konvensi bintang, jika menyebutkan panjang kultivasi, dia adalah yang termuda kedua. Sui Ying berkata, meskipun peringkatnya sedikit lebih buruk, potensinya sebenarnya sangat tinggi. Bahkan jika Raja Naga tersembunyi tidak datang dan menemukanku, dia kemungkinan besar akan dipilih oleh 5 guru konvensi. Aku tahu, jika potensinya tidak cukup, saya tidak akan datang. Raja Naga tersembunyi berkata, saya hanya takut kecelakaan terjadi karena ada banyak bakat di sini. Saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika saya dapat membantu, saya secara alami akan melakukan yang terbaik. Sui Ying tidak mengatakan, mati, dalam kata-katanya. Lagi pula, dia belum pernah melihat pertempuran-pertempuran mayoritas pembudidaya. Baiklah. Raja Naga tersembunyi berdiri. Dia terkekeh, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Sui Ying segera mengirim monark Hidden Dragon pergi. Wah, memang menyenangkan berbicara dengan Raja Naga tersembunyi ini. Ketika pihak lain pergi, Sui Ying melanjutkan menonton banyak adegan pertempuran,
saya masih berpikir dia akan datang dan membujuk saya untuk menerima muridnya sendiri. Jadi dia adalah murid dari teman lamanya, dan dia juga memiliki potensi yang besar. Karena ada total 1000 tahun, beberapa yang ingin bertindak sebagai perantara tidak terburu-buru. Sebagai gantinya, Raja Naga tersembunyi pergi mengunjungi 5 guru konvensi dan meminta mereka untuk memperhatikan Chen Qiong. Dan guru terakhir yang dia datangi, Jenderal Hachet Palace Master, bahkan secara langsung berkata, "Hahaha, saudara naga tersembunyi, yakinlah. Saya pasti akan memilih bocah ini Chen Qiong. Kali ini, saya berinisiatif menjadi guru kebaktian karena saya ingin mencari 1 atau 2 murid untuk diri saya sendiri. Saya sangat menyukai Chen Qiong bocah ini. Jika kita ditakdirkan, dia mungkin menjadi murid pribadiku." Petik 2. Monarch Hidden Dragon berada dalam ekstasi yang luar biasa pada saat itu. Haha, jika itu masalahnya, tidak perlu bagiku untuk mencari 4 guru konvensi lainnya. Tetapi setelah memikirkannya dengan seksama, dia menemukan bahwa gaya bertarung Chen Qiong memang sangat mirip dengan Jenderal Hachet Palace Master. Anda tidak perlu khawatir tentang Chen Qiong. Sebaliknya, Anda harus khawatir tentang murid Anda sendiri karena potensi mereka cukup biasa. Jenderal Hachet Palace Master menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin semua orang menjadi luar biasa? Raja Naga tersembunyi sepertinya tidak keberatan dengan komentarnya. Dan di hari-hari berikutnya, 2 raksasa primal chaos berturut-turut mengunjungi Sui Ying. Mereka ingin mencari bantuannya, meskipun para pembudidaya itu jauh dari potensi yang dimiliki Chen Qiong. Lebih jauh lagi, dalam penilaian Sui Ying, mereka bahkan tidak bisa memasukkan 300 pilihan teratasnya. Dia mungkin telah melenyapkan mereka, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia akan membagikannya. Sebaliknya, dia tidak menjanjikan mereka. Sebulan setelah Star Convention dimulai. Penatua, Raja Xinghuo ada di sini untuk mengunjungimu. Pelindung itu bahkan tidak berani mengatakan bahwa pihak lain sedang meminta kunjungan. Raja Xinghuo, Sui Ying sangat terkejut. Ini adalah eksistensi pada kekuatan pagoda bintang tingkat 9, dan bahkan Dewa Kosmos menghormati mereka. Apa kepahitan? Putranya itu telah berkultivasi untuk periode yang sedikit lebih lama. Namun peringkatnya terlalu buruk, Sui Ying merengek di dalam hatinya. Dia awalnya memiliki kesan yang baik tentang Xinghuo Sunyi sebelum konvensi dimulai, hanya saja pihak lain tampil terlalu biasa. Mengenai potensi, dia dinilai berada di luar 1000 teratas. Sui Ying mengeluh dalam hatinya. Namun demikian, dia masih keluar dari gua tinggal untuk menerima tamu. "Salam Raja," kata Sui Ying. Dia jelas bahwa bahkan Master Sekte Menangis Surga dan raksasa Primal Chaos lainnya harus menghormati Raja Xinghuo karena pihak lain dapat membunuh ahli Primal Chaos biasa dengan satu gerakan seperti halnya Sui Ying dapat membantai ahli alam Unity. Penatua Dongbo, tidak perlu terlalu sopan. Jarang bagi Raja Xinghuo yang begitu sopan. Dia dikenal sombong dan kejam. "Raja, tolong." Keduanya memasuki halaman dan duduk. Raja Xinghuo berkata dengan cemberut, "Kali ini aku memang memiliki masalah yang harus kususahkan kepada Penatua Dongbo." Sui Ying bergumam dalam hati. Identitas seperti apa yang Anda, Raja Xinghuo, miliki? Jika dia mau, dia bisa dengan mudah mendorong putranya ke negara adidaya tanah suci tertentu. Tidak peduli tanah suci mana itu, kuil surga Void besar, pulau Primogenitor, kota Kaisar Pedang atau yang lainnya, mereka bersedia menjilat Monarch Xinghuo. Mengapa perlu berpartisipasi dalam Star Convention dan mencari bantuannya? Konvensi bintang adalah konvensi yang dipublikasikan, dan daftar nama yang diajukan Sui Ying akan disiarkan juga. Xinghuo Sunyi berkultivasi selama lebih dari 500 miliar tahun. Dia masih berperingkat lebih dari 3600 dan merupakan putra Raja Xinghuo. Mengenai potensi, dia tidak diragukan lagi berada di peringkat di luar 1000 teratas. Sebenarnya, dia akan diberi peringkat bahkan di luar 5000 pembudidaya teratas. Jika potensinya berada di peringkat 1000 teratas, tidak apa-apa bagi Sui Ying untuk mendorongnya ke babak berikutnya. Tetapi orang ini diberi peringkat di atas 5000 dengan mempertimbangkan potensinya. Jika Sui Ying memilih Xinghuo Sunyi, dia pasti akan dikritik oleh orang lain, dan ini adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Apakah karena saya yang paling mudah dibujuk di antara 5 guru? Sui Ying merasa tidak berdaya. Namun demikian, dia tidak kehilangan kesopanannya di permukaan. "Saya berharap masalah ini dirahasiakan,
Penatua Dongbo karena ini adalah urusan yang buruk dan memalukan. Kata Raja Xinghuo. Pikir Sui Ying. Anda juga tahu bahwa itu memalukan, dan perselingkuhan yang buruk? Anda masih berharap agar saya tidak menyebarkannya ke orang lain? Jika saya memilihnya, kemungkinan orang lain tahu tentang perselingkuhan itu. Dengarkan aku katakan dulu. Suara Raja Xinghuo menjadi lebih teredam. Anakku Sun Yi, selain berkultivasi dalam sistem garis keturunan, dia juga telah berkultivasi dengan berkultivasi kuno. Bagaimanapun, saya hanya berada di alam primal chaos, dan putra saya akan mencapai alam persatuan paling banyak jika dia berkultivasi hanya dalam sistem garis keturunan. Akibatnya, dia cukup rajin mengolah sistem kultivasi kuno juga. Dia menghabiskan hanya 300 juta tahun untuk mencapai tingkat dewa kekosongan dalam sistem kultivasi kuno. Petik 2. Apa? Sui Ying tercengang. 300 juta tahun? Bahkan jika seorang guru yang tangguh membimbingnya, kecepatan ini gila. Murid-murid berjubah emas dari kuil surga void besar itu telah terjebak di alam penguasa dewa sejati untuk waktu yang sangat lama. Meskipun hukum dan sistem misteri yang mendalam lebih sulit untuk dikembangkan, mendorong ke tingkat dewa kekosongan hanya dalam 300 juta tahun terlalu menakutkan. Saat itu, saya sangat bersemangat karena saya merasa bahwa putra saya kemungkinan akan mencapai alam primal chaos di masa depan. Haha, baik ayah dan anak berada di alam primal chaos, dan itu akan menjadi cerita yang akan menyebar kemana-mana. Raja Xinghuo menertawakan dirinya sendiri. Saat itu, saya tidak peduli dengan harganya, dan telah menukar beberapa harta dengan yang unik yang disebut batu batas. Batu batas? Sui Ying merasa hatinya bergerak. Ini adalah harta yang dimaksudkan untuk dibudidayakan di alam ilusi. Dia ingin mendapatkannya, namun harta unik ini terlalu mahal, dan itu unik. Aku hampir lupa memberitahumu, tetapi putraku berspesialisasi dalam dunia ilusi dengan sistem kultivasi kunonya. Raja Xinghuo mulai menggambarkannya dengan hati-hati. Dia mengandalkan batu batas, memungkinkan kecepatan kultivasinya melambung. Dia hanya menghabiskan waktu 2,6 miliar tahun untuk memasuki alam persatuan dalam kultivasi kuno. Namun, Sui Ying mendengarkan dengan seksama. Semakin dia mendengarkan, semakin dia tercengang. Jadi pihak lain benar-benar jatuh cinta dengan seorang gadis di dalam alam ilusi dan telah sepenuhnya asyik dengannya. Keduanya bahkan telah menjadi sahabat Dao. Mendengar penjelasan dari Raja Xinghuo, Sui Ying dapat membayangkan bagaimana gadis itu tahu bahwa dia adalah bagian dari dunia ilusi dan dengan tenang menghadapi kematian. Tapi, Xinghuo Sun Yi sangat menderita. Ketika dunia ilusi runtuh, semua yang ada di dalamnya menghilang. Bahkan cinta sejatinya tidak ada lagi, menyebabkan Xinghuo Sun Yi menjadi gila. Saya telah bertanya kepada Dewa Kosmos sebelumnya, namun mereka mengatakan bagaimana rasa sakit emosional telah meresap ke dalam jiwa putra saya. Sangat sulit untuk menyelamatkannya dengan kekuatan eksternal. Dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Raja Xinghuo berkata, kali ini saya datang untuk mencari Penatua Dongbo karena saya tahu bahwa Anda adalah orang yang paling berbakat di alam ilusi sejak era dunia suci kuno primitif sampai sekarang. Itulah mengapa saya ingin meminta bantuan Penatua Dongbo untuk menyelamatkan putra saya. Dia adalah bakat terkuat di alam ilusi sejak era dunia suci kuno yang primitif. Dengan status Raja Xinghuo, kata-kata yang dia ucapkan juga cukup logis. Sampai sekarang, jumlah orang yang bisa menandingi Sui Ying di alam persatuan dalam seni alam ilusi dapat dihitung dengan jari seseorang. Tetapi yang lain semuanya adalah pembudidaya kuno, dan mereka bergantung pada bakat mereka. Adapun Sui Ying, sebelum dia mendapatkan warisan mimpi buruk Vermilion, dia hanya berkultivasi dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam. Dia telah mendorong Dao of Mirage sampai ke levelnya saat ini, dan setelah mendapatkan warisan Vermilion Nihmah, dia dengan mudah mengubah warisannya. Apakah mengubah teknik itu mudah? Tidak mudah. Mengapa Sui Ying bisa melakukannya? Itu karena kesulitan mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ke-6 dengan mengandalkan bakat kultivasi kuno sangat berbeda dari mencapai tingkat ke-6 di Dao of Mirage. Hukum dan sistem misteri yang mendalam mengharuskan seseorang untuk meneliti esensi dari hukum yang beroperasi. Kultivator harus benar-benar memahaminya. Pada saat itu, dia akan mampu menciptakan segala macam seni mutlak dengan mengandalkan Dao of Mirage. Tapi itu berbeda dengan kultivasi kuno. Kultivasi kuno tidak mengharuskan seseorang untuk sepenuhnya memahaminya.
Sudah cukup jika dia bisa menampilkan tekniknya. Tidak perlu mempelajari semua misteri mendalam di balik teknik ini. Akibatnya, hukum dan sistem misteri yang mendalam dan sistem kultivasi Hex terkenal sulit untuk dilatih. Tetapi mereka juga terkenal karena kuat. Itu biasa bagi mereka yang berada di alam persatuan yang berkultivasi dalam sistem ini untuk mencapai kekuatan pagoda bintang tingkat ketiga. Adapun kultivasi kuno, itu lebih bergantung pada bakat dan warisan. Yang benar-benar menentang surga benar-benar menentang surga, dan yang benar-benar lemah juga sangat lemah. Hasil dari dalam sejarah, hanya ada Sui Ying yang telah meneliti misteri mendalam alam ilusi sejauh ini di alam persatuan. Dia bahkan telah berkultivasi untuk waktu yang singkat saja, pada puluhan miliar tahun. Raja Xinghuo berkata bahwa dia adalah bakat terkuat dalam sejarah sejak dunia suci kuno primitif di alam ilusi cukup logis. Jika dia tahu bahwa Sui Ying akan melangkah ke alam primal chaos di Dao of Mirage-nya, pihak lain kemungkinan akan menjadi lebih bersemangat. Prestasi Sui Ying dalam Dao of Mirage jelas lebih tinggi daripada yang sudah dimiliki oleh Raja Xinghuo. Kamu adalah seorang pembudidaya hukum dan sistem misteri yang mendalam, dan juga berspesialisasi dalam dunia ilusi. Raja Xinghuo memandang Sui Ying, saya juga sangat membutuhkan untuk mencari dokter yang dapat saya temukan. Saya tidak punya pilihan lain, jadi saya harus bertanya apakah Penatua Dongbo punya ide. Petik 2. Batu batas. Sui Ying dengan lembut menggelengkan kepalanya, bagaimana itu bisa digunakan begitu saja? Meskipun memungkinkan kultivator untuk meneliti berbagai jenis alam ilusi dengan pengguna menjadi penguasa alam ilusi, memungkinkan dia untuk mempelajari semua hukum yang relevan. Ini sangat membantu untuk kultivasi. Tetapi, semakin kuat alam ilusi, semakin nyata jadinya. Dan Xinghuo Sunyi secara pribadi belum mengumpulkan cukup pengalaman dalam aspek ini. Meskipun dia dapat dengan mudah melarikan diri dari alam ilusi karena dia adalah masternya, mungkin saja dia akan tenggelam di dalamnya seiring waktu. Dan begitu itu terjadi, itu akan merepotkan. Jika musuh jatuh ke alam ilusi, itu akan abadi, dan hidup dan matinya akan ditentukan oleh orang lain. Tetapi menjadi penguasa alam ilusi, jika dia jatuh ke alam secara pribadi, itu akan mempengaruhi alam hatinya dengan sangat signifikan. Kekuatan alam jantung, misterius. Seorang kultivator yang percaya bahwa dia mati di dalam hatinya benar-benar akan menyebabkan jiwanya hancur dan mati. Ini sama dengan hubungan. Jika seseorang jatuh cinta pada pihak lain di alam ilusi, jika seseorang mengetahuinya dan memaksa pihak lain untuk bangun, itu baik-baik saja. Tetapi jika tidak ada orang yang menghalangi pengguna seperti Xinghuo Sunyi, maka dia akan jatuh semakin dalam ke dalamnya. Itu mungkin baginya untuk mempertahankan keadaan ini sampai seluruh alam ilusi memasuki kiamat besar. Saya terlalu percaya diri pada anak saya. Raja Xinghuo merasa menyesal. Dia tahu terlalu sedikit tentang pelatihan alam ilusi. Juga, itu karena dia secara pribadi memperlakukan dirinya sendiri dengan kejam. Dia merasa bahwa untuk mencapai sesuatu yang besar, dia juga harus kejam terhadap putranya. Apakah ada metode? Raja Xinghuo bertanya. Tidak ada cara lain. Saya belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Sui Ying menggelengkan kepalanya. Dia sendiri memiliki teman Dao, dan itu sudah dianggap baik jika dia tidak menjadi gila jika dia menghadapi situasi emosional yang lebih parah seperti Xinghuo Sunyi. Ayo kita coba, Raja Xinghuo menambahkan. Dia benar-benar putus asa untuk mencari dokter. Meskipun dia telah berusaha mencari bantuan berkali-kali, dia bahkan telah meminta mereka yang sangat kuat. Dari pendapatnya, Sui Ying adalah jenius terbesar dalam sejarah di alam ilusi. Jika Dao of Mirage-nya telah mencapai alam primal chaos, maka Sui Ying akan menjadi satu-satunya Dao of Mirage, hukum dan sistem misteri besar primal chaos raksasa. Pemahamannya tentang alam ilusi akan jauh lebih dalam. Tidak peduli apa, kamu harus bertemu dengannya dan melihat apakah ada metode yang bisa kamu gunakan. Kata Raja Xinghuo. Sui Ying hanya bisa mengangguk. Agar Raja Xinghuo memintanya untuk membantu putranya, apalagi yang bisa dilakukan Sui Ying? Baiklah, biarkan Xinghuo Sunyi bergegas. Aku akan mengobrol baik dengannya. Saya tidak yakin, meskipun saya akan mencoba yang terbaik. Kata Sui Ying. Aku harus merepotkanmu kalau begitu. Raja Xinghuo bersikap sangat sopan. Dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Bahkan jika Sui Ying tidak dapat membantunya kali ini,
dia akan menunggu sampai Sui Ying mencapai pencapaian yang lebih tinggi di Dao of Mirage di masa depan sebelum meminta bantuannya. Secara alami, dia harus menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Adapun memasuki Tanah Suci, Raja Xinghuo tidak terlalu peduli. Apa yang paling dia harapkan adalah Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.